Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang diberkahi, mudah-mudahan sholat maghrib yang barusan kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan di hadapan nanti. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Hari ini saya akan melanjutkan tema yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, hikmah kisah Nabi Yusuf. Hari ini masuk episode 4 ya, satu episode kurang lebih kita bahas 4-5 ayat. Ini episode keempat, kita akan bahas ayat 11-18. Jadi yang punya Quran, yang ada Androidnya boleh dibuka. Ayat 11-18. Saya baca pelan-pelan, Bapak Ibu sambil baca artinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Shadaqallahul adzim. Pada episode yang lalu kita sampaikan bahwa syaitan
memasukkan sifat hasad, iri hati kepada saudara-saudara Yusuf ini, dan sifat iri hati ini adalah salah satu sebab dari banyaknya tragedi kemanusiaan, banyaknya musibah. Hasad menyebabkan kekufuran, seperti iblis enggan melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal itu enggan beriman kepada baginda Nabi Muhammad karena hasad. Abu Jahal dari Bani Makhzum, baginda Nabi Bani Hashim. Sejak dulu Bani Hashim dan Bani Makhzum ini selevel, marganya itu setara, dijunjung tinggi oleh masyarakat Mekah. Maka dalam satu riwayat, Abu Jahal mengakui Muhammad itu benar, yang disampaikan baginda Nabi itu benar. Tapi karena tertutup hatinya, begitu bencinya, begitu hasadnya kepada Bani Hashim, merasa tersaingi, maka kebenaran juga Allah khatamallahu ala qulubihim. Orang-orang Israel yang sudah lama hidup di Madinah, dalam kitab yang diyakini mereka, kitab Taurat, ada dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Tapi merasa sudah turun-temurun yang jadi nabi itu orang Israel, maka begitu ada sosok yang mengaku nabi, ternyata orang Arab, mereka nggak bisa menerima. Nah, kata ulama, orang yang iri hati tidak mendapat manfaat sedikit pun dari iri hatinya, justru akan merugikan bagi yang bersangkutan. Sekali lagi, ini pelajaran penting seorang ayah, seorang ibu hendaknya jangan terlalu menampakkan cintanya kepada salah seorang anak saja. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan kecemburuan. Pada episode yang lalu dikatakan, inna abana lafi dhalalim mubin. Yakub ini, ayah kita ini sesat jalan. Wa nahnu usbah, padahal kami ini golongan yang kuat, kan begitu. Ayah kalau minta tolong gantiin lampu, kita yang cari tangga, kita yang naik, bukan Yusuf. Kalau kita diminta menggembala kambing, cari rumput buat makan kambing, kita yang jalan, bukan Yusuf. Kenapa ayah ini begitu cinta kepada Yusuf? Nah, sudah kita sampaikan beberapa alasannya. Maka menjadi masalah besar ketika kemudian kita memperlakukan anak kita, memperlakukan SDI kita, para pekerja kita dengan perlakuan yang tidak sama. Cinta tidak bisa dibagi, tapi perlakuan harus sama. Dan ini persis seperti kisah Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan. Bacakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, berita dua anak Adam ketika keduanya mempersembahkan korban, Qabil dan Habil. Qabil mempersembahkan korbannya berupa hasil bumi, dan Habil mempersembahkan korbannya berupa binatang ternak. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kedua-duanya memberikan korban kepada Allah, tapi hanya satu yang diterima, yaitu korbannya Habil. Qabil yang merasa tersisihkan, tidak diterima, apa kalimatnya? La aqtulannak, aku akan bunuh kamu.
Masya Allah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dengki, hasad itu dosa pertama di langit dan dosa pertama di bumi. Jadi antara saudara Yusuf dengan saudaranya Habil ini ada kesamaan. Dua-duanya terdorong hasad, merasa tersisihkan, tidak bisa menerima keputusan Allah. La aqtulannak. Kalau saudara Yusuf mengatakan uqtulu Yusuf. Masya Allah. Nah, bahkan iblis itu kan berargumen ya. Kenapa dia enggan sujud kepada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Mana mungkin media yang lebih tinggi kemudian tunduk kepada yang lebih rendah. Jadi iblis berargumen, menurut dia api itu lebih baik daripada tanah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, benar nggak itu argumennya? Benar nggak? Dua-duanya memberikan manfaat. Mana manfaat yang lebih besar? Jadi dua hal yang bertolak belakang, dua-duanya tidak dapat dipertentangkan, tidak bisa dibandingkan karena bertolak belakang, fungsinya beda. Maka di zaman Nabi kemarin kita sampaikan, Nu'man bin Bashir diberikan oleh ayahnya hadiah, sesuatu yang besar. Lalu sang ibu Ummu Amroh ini merasa perlu bertanya kepada Nabi, wahai suamiku, aku tidak mau kau memberi hadiah hanya kepada satu anak saja. Ayo kita datang kepada Nabi. Maka begitu datang kepada Nabi, Nabi bertanya, apa anakmu yang lain kamu kasih hal yang sama? Tidak, wahai Nabi. Maka apa kata Nabi? Aku tidak ingin bersaksi dalam kemaksiatan. Ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Beberapa waktu yang lalu kita baca di media kejadian luar biasa di mana itu, Magelang kalau nggak salah ya. Satu anak membunuh ayah, ibu dan saudaranya. Dalam satu fragmen saya dengarkan kesaksiannya karena merasa tidak disayang. Pengakuannya benar apa tidak tahu, tapi perlu saya sampaikan. Ibu saya sering bikin teh, tapi hanya adik dan kakak. Aku nggak dibikinin. Adik kakak ditawarin susu, aku nggak ditawarin. Itu salah satunya. Maka seperti yang kita sampaikan kemarin, cinta tidak bisa dibagi, tapi perbuatan harus sama. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, orang yang iri hati kalau sudah hasad kepada kita itu kan bahaya banget ya. Bisa berbuat nekat, perbuatan keji, bahkan sekalipun membunuh, datang ke dukun, sihir, santet dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghindar? Maka sebenarnya kalau dalam ilmu agama ada dikatakan kullu dzi ni'matin mahsud. Semua yang memiliki keistimewaan itu berpotensi orang iri hati padanya. Si A cantik pasti ada yang iri, itu sudah sunatullah. Si B ganteng pasti ada yang iri. Dia kaya pasti ada yang tidak suka. Maka seperti kata ungkapan pepatah,
Jangan mau menari dari gendang yang ditabuh orang lain. Maknanya apa? Jangan hiraukan dia. Jalan aja terus. Karena kalau kita tanggapin, kita nggak bisa kerja. Waktu kita habis mikirin dia. Maka berjalan aja, serahkan semuanya sama Allah. Kalau kita tidak punya salah, Allah pasti akan bantu. Nah, sebenarnya Nabi Yakub ini sayang sekali kepada Yusuf karena Yusuf punya banyak keistimewaan dibanding saudara-saudara yang lain. Yang pertama, Yusuf tampan, ganteng, putih secara fisik. Ibu-ibu kalau punya anak ganteng banget gitu ya, pasti akan ada kecenderungan lebih sayang. Itu sudah tidak bisa dihindari. Yang kedua, Yusuf ini masih kecil, masih bocil kalau orang sekarang. Saudara-saudara itu sudah SMA. Yusuf bawah 9 atau 8 tahun usianya. Ada yang berkata bahkan 6 tahun. Maka kalau ibu-ibu ditanya, siapa anak yang paling ibu cintai? Dia akan jawab, anak yang sakit sampai dia sembuh. Anak yang bepergian jauh sampai dia kembali, dan anak yang masih kecil hingga dia tumbuh dewasa. Yang ketiga, anak yang lebih sopan adabnya, akhlaknya, pasti otomatis ayah akan jatuh cinta. Nak, sudah adzan, ayo ke masjid. Siap ayah. Dibangunin subuh, lebih bangun duluan daripada bapaknya, pasti otomatis. Dan yang terakhir, ini yang paling alasan yang paling kuat, mimpi Nabi Yusuf kecil yang diceritakan kepada ayahnya Yakub itu kan bukan mimpi biasa. Yakub dikasih mukjizat takwil mimpi. Maka begitu Nabi Yusuf cerita melihat 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan, sujud kepada Yusuf, dalam hati Yakub, ini bakal jadi nabi. Makanya Yakub perlu memberikan penjagaan yang lebih. Hanya saja kata para ulama, bukan kata saya ya, saya baca di beberapa literatur, dalam 2 tanda petik, kekeliruan Nabi Yakub tidak menyiapkan anak-anaknya yang 10 itu untuk bisa memahami sikap Yakub. Jadi nggak dipersiapkan itu anak-anaknya. Tapi nanti pada akhirnya taubat semuanya, dan semua berbalik menjadi pendukung Nabi Yusuf semuanya. Yang pertama. Yang kedua, satu hal lagi ya, orang tua yang terlampau sayang kepada anaknya, terkadang sayangnya itu menyebabkan kerugian pada anaknya. Ayah minta handphone dong, langsung dibelikan. Ayah minta motor dong, dibelikan. Malam gak pulang-pulang, menyebabkan kerugian terkadang. Maka mereka rapat, saudara-saudara Yusuf ini mengadakan konspirasi hendak mencelakakan Yusuf. Usul pertama, uqtulu Yusuf. Yusuf harus dibunuh. Yang kedua, jangan, tapi yaltaqituhu ba'dus sayyarah. Lemparkan Yusuf itu ke dalam sumur. Tapi ada kemungkinan, Robin namanya ya dalam kitab Perjanjian Lama, ada kemungkinan begitu masuk sumur, kalau ada kafilah lewat kehausan ngambil air di sumur itu, Yusuf bisa selamat. Tapi yang penting tujuan kita tercapai. Apa tujuan kita? Ayah kita Yakub akan lebih sayang kepada kita. Nah, setelah sepakat, mereka kemudian menghadap Yakub. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah,
Apa sebabnya engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal kami ini ingin banget bermain dengan Yusuf dan menginginkan kebaikan baginya. Wa inna lahu lanasihun, sesungguhnya kami terhadap Yusuf sangat tulus. Nasihun terambil dari kata nasihat. Nasihat itu ucapan-ucapan baik yang ditujukan kepada seseorang demi kebaikannya. Dalam bahasa Arab, an-nasihah bisa diartikan ketulusan. Ad-dinun nasihah, agama itu ketulisan. Kemudian kata nasihat beralih maknanya menjadi nasihat karena harus keluar dari ucapan yang tulus. Jadi meskipun kita menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain, pada anak kita misalnya, tapi kita nggak tulus, itu bukan nasihat. Sebaliknya, kita memberikan dorongan nasihat kepada anak kita meskipun dengan perilaku ungkapan yang kasar, tapi itu tulus dari hati kita, itu kebaikan, itu nasihat. Nah, berhenti kamu main game, dari tadi sudah adzan lagian, tulus kan? Itu nasihat di dalam agama. Ayah kami ini sangat tulus kepada Yusuf, kami tidak punya maksud buruk sekalipun pada Yusuf. Ini menggambarkan bahwa mereka saudara-saudara Yusuf sudah lama minta diizinkan bisa main sama Yusuf di hutan, tapi Yakub gak kasih izin. Qala, kata Yakub, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata ayah Yakub, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan aku, dan aku khawatir kalau ayyakulahu Yusuf akan dimakan serigala sedang kalian lengah. Mereka berkata, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu asbatun inna idzal khasirun. Ayah, kalau sampai Yusuf benar-benar dimakan serigala sedang kami ini golongan yang kuat, maka sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Maka tatkala mereka membawa Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur, lalu mereka benar-benar masukkan Yusuf ke dalam sumur, dan di waktu dia sudah di dalam sumur, Yusuf itu wa auhayna, kami wahyukan, bisikkan hati ke dalam diri Yusuf, ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yusuf, kamu pasti akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 ini kemudian menjumpai sang ayah mereka pada saat gelap, Isya'an, waktu Isya. Jadi habis masukin sumur, itu kan berangkat pagi-pagi tuh ke hutan, pulangnya Isya. Waktu Isya sambil menangis di hadapan ayahnya Yakub. Waktu Isya ini mereka sengaja pilih tengah malam ini supaya jelas air muka mereka. Menangisnya kelihatan benar-benar menangis, bukan air mata buaya. Qaulu ya abana, mereka berkata, wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu, kami tadi itu berlomba lari. Yang 10 itu, wa tarukna Yusuf inda mata'ina, dan Yusuf kita minta menjaga barang-barang pakaian kami. Fa'akalahu dhi'b, lalu ayah Yusuf dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, kami tahu engkau tidak akan percaya pada kami
walaupun kami sudah mengucapkan kata-kata yang benar. Coba berapa kali bohong itu ya. Na'udzubillah. Nah kita lihat sekarang. Tentu Yusuf ketika itu masih kecil. Karena kalau dia sudah besar pasti akan ikut berlomba. Itu sebabnya para ulama mengatakan usia Yusuf saat itu 7 sampai 10 tahun. Ya, berarti kelas 1 atau 2 SD ya. Ya, benar ya. Bahkan mungkin bisa TKB, antara dari TKB sampai kelas 2 SD lah. Nah, yang kedua ini yang penting. Saudara-saudara Yusuf ini mengulangi kekhawatiran ayahnya. Wahai anak-anakku, aku enggak kasih izin kalian bermain dengan Yusuf karena aku takut fa'akalahu dhi'ab. Saya takut Yusuf akan dimakan serigala. Ternyata itu jadi alasan anaknya. Datang ayah, Yusuf dimakan serigala. Nah, pelajaran ini dalam dunia pendidikan, terkadang kita yang dewasa sering mengajar anak secara tidak langsung. Ada yang mengatakan kurikulum tersembunyi. Kita tidak bermaksud mengajar anak, tetapi bagi anak merupakan pengajaran. Contoh, ibu, ini ada telepon buat ibu. Nak, kasih tahu ya, ibu nggak di rumah. Itu kan lagi malas ngangkat telepon, gitu kan. Ayah ada telepon, bilang-bilang ayah nggak di rumah. Nah, jadi jangan ngajar anak secara tidak langsung sesuatu yang buruk. Itu anak menangkap, oh berarti bohong boleh ini, kan begitu. Itu sebabnya pula kalau marahan sama istri, marahan sama suami, jangan di depan anak. Anak datang wajib berhenti marahannya, ditahan dulu. Tentu yang lebih baik tidak pernah marahan. Ya. Nah sekarang kita lihat pengaturan Allah bagaimana ini. Jadi rupanya waktu Yusuf dibawa ke sumur itu kan aljub itu kan ada cekungannya. Ya, kalau sekarang sumur nggak kelihatan, jarang ada sumur yang masih kelihatan, kecuali di Jawa itu di tempat saya masih ya. Jadi pasti ada cekungan-cekungannya. Nah, Yusuf begitu dijatuhkan ke dalam air pure gitu kan pasti ada sesuatu yang dipegang, bisa batu. Dalam riwayat tafsir itu ternyata di sumur itu ada batu yang menonjol di sisi, dan Yusuf duduk di situ. Maka begitu haus dia minum. Ya Allah, begitulah cara Allah melindungi hambanya. Maka wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum, kami kasih wahyu. Wahyu di sini kata para ulama adalah ilham. Kenapa? Karena kalau wahyu itu kan diberikan kepada nabi. Yusuf belum diangkat jadi nabi. Diangkat jadi nabi nanti waktu di dalam penjara. Baik. Waja'u, kita ulang lagi. Waja'u ala qamisihi bidamin katib. Jadi mereka anak-anaknya ini kembali ke rumah, menghadap Nabi Yakub sang ayah dengan membawa baju Nabi Yusuf kecil yang sudah dilumuri darah hewan. Nabi Yakub tahu, tapi dalam hati, tidak terungkap dalam lisannya. Ini pasti bohong. Tapi nggak punya bukti. Seorang nabi tidak akan pernah menuduh tanpa bukti. Nabi Yakub 100% percaya, yakin saudara-saudaranya Yusuf ini bohong. Tapi karena nggak punya bukti, Nabi Yakub diam dan tidak diungkapkan kepada anak-anaknya. Maka kata beliau, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kamu mendorong untuk memperindah sesuatu yang buruk. Jadi sebenarnya menjerumuskan Yusuf itu kan sesuatu yang buruk, tetapi syaitan atau nafsu kamu itu menjadikannya perlakuanmu menjadi baik. Jadi musuh manusia itu ada dua. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu. Syaitan dari luar, nafsu dari dalam. Syaitan
dia tidak akan mau berhenti menggoda sampai bapak ibu tidak mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi, dalam diri manusia ada dua sumber godaan. Sumber yang pertama dari luar, jin dan manusia, itu setan atau orang lain. Dan yang kedua bersumber dari dalam, itu adalah hawa nafsu. Lalu apa perbedaannya? Kalau hawa nafsu menggoda, dia tidak akan berhenti sampai apa yang dituntut itu terpenuhi. Dan dia nggak mau diganti. Persis seperti anak kecil. Anak kecil kalau kita janjiin mobil-mobilan, dia akan selalu menuntut. Kita ganti uang yang lebih banyak dari harga mobil, dia nggak mau. Kata ulama, wan nafsu katiflu. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil itu? Kalau kita biarkan anak kecil itu menyusu sampai besar pun dia tidak akan berhenti. Tapi kalau dia sapih, kita sapih, dia akan berhenti. Jadi kalau syaitan cari celah, sering yang saya sampaikan, kamu kan habis kerja capek, udah dah sholat isya-nya ntar aja, ndah tidur dulu aja gitu kan. Kita lawan kan, saya harus sholat isya, dia mundur. Tapi ganti strategi, oke, kamu boleh sholat isya, tapi sholat suratnya jangan panjang-panjang, kulhu aja udah, dicepetin bacaannya. Enggak, saya harus tartil bacaannya. Dia mundur sampai selesai. Tapi kalau nafsu fokus kepada satu perbuatan dan terus-terusan harus perbuatan itu dilakukan, baru dia berhenti. Nah, demikian kata para ulama ya. Jadi sekali lagi, Nabi Yakub mengatakan ini tidak benar, ada yang tidak beres. Saudara-saudara Yusuf ini pasti bohong. Pertanyaannya, dari mana Nabi Yakub tahu kalau anak-anaknya berbohong? Jadi ada satu kesimpulan, orang yang bersalah tidak jarang dia bisa merinci rincian peristiwa. Sehingga kalau ditanya dengan lebih detail, diamati, itu kan cara penyidik kepolisian kan begitu. Dia akan tahu letak kebohongannya. Jadi waktu disodorkan baju Yusuf yang sudah dilumuri darah hewan itu, apa kata Nabi Yakub? Dipegang. Ini baju Yusuf penuh darah, katanya dimakan serigala, tapi kok nggak ada robeknya, nggak ada koyaknya sedikit pun sama sekali. Mustahil kan? Begitulah orang berbuat kejahatan, selalu ada celah yang dia lengah. Ya Allah bikin seperti itu. Tapi Nabi Yakub tidak punya bukti. Kamu bohong? Enggak, sama sekali tidak terucap di dalam lisannya. Fasobrun jamil. Kalau begitu aku hanya bersabar kepada Allah. Jadi seseorang kalau berbuat salah, itu sebenarnya dia sadar kalau yang dilakukan itu salah. Tapi nafsu manusia membungkus perilaku itu menjadi baik. Demikian juga dengan Fir'aun. Satu kisah fragmen antara Nabi Musa melawan penyihir Fir'aun. Pernah dengar? Oke. Qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Jadi Fir'aun berkata, Musa ini benar-benar tukang sihir, hebat, pandai. Dan agar Fir'aun tidak dinilai oleh rakyatnya bertindak sewenang-wenang, maka Fir'aun mengadakan sayembara. Dia undang pemuka-pemuka, pembesar-pembesar, penyihir-penyihir hebat, diundang masyarakat
datang ke alun-alun Mesir, disaksikan pakai tiket akan ada pertandingan antara Musa melawan seluruh penyihir hebat dari Mesir. Oke. Penyihir itu begitu dikumpulkan Fir'aun, mereka bertanya, wajah as-saharatu Fir'aun qalu innalana la ajrun in kunna nahnu ghalibin. Wahai Tuhan, wahai Paduka, benar gak nih kita akan mendapat bayaran yang tinggi kalau bisa menang melawan sihir Musa? Apa jawab Fir'aun? Qala na'am wa innakum la minal muqarrabin. Bukan cuman upah yang akan kalian dapatkan, aku akan beri jabatan, kedudukan yang tinggi di sisiku. Jadi pejabat, kata Fir'aun. Pokoknya kalau menang semua jadi pejabat. Kamu mau apa? Gubernur? Oke. Mau apa? Kapolri? Oke. Itu kata Fir'aun. Lalu setelah tiba di alun-alun Mesir itu, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kata para penyihir, Musa, kamu dulu atau kami yang beraksi? Lalu Musa menjawab, qala alku falamma alku saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Kalian dulu, aku mau lihat apa yang akan kalian tunjukkan. Maka tukang sihir Fir'aun ini melemparkan tali temalinya. Saat itu juga apa yang dilemparkan oleh para penyihir ini berubah menjadi ular-ular yang luar biasa, seperti hidup yang dilihat oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan, jalan mundur dikit-dikit, lalu ditegur, Musa, jangan takut, bukankah sudah kau pegang tongkat itu? Lalu Allah perintahkan, lemparkan tongkatmu. Maka begitu dilempar tongkatnya Nabi Musa, saat itu juga berubah menjadi ular yang berkali-kali lebih besar ukurannya daripada ular penyihir, memakan ular-ular penyihir. Habis mereka yang ditunjukkan itu lenyap semuanya. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka begitu terlihat kejadian ini oleh para penyihir Fir'aun, yang terjadi adalah mereka yang paling dulu sadar bahwa ini bukan sihir. Kenapa? Karena orang yang paling paham dengan sihir adalah penyihir. Benar kan? Kalau kita kesulitan mengerjakan soal matematik, kepada siapa kita bertanya? Guru matematik kan? Kenapa kita tanya ke guru matematik? Karena dia yang paling tahu. Kita nggak mungkin bertanya kepada ustadz, kan begitu. Orang yang paling paham matematik ya guru matematik. Orang yang paling pandai baca Quran ya qori gitu. Nah, orang yang paling tahu tentang sihir adalah penyihir. Maka begitu kejadian itu, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, memakan ular-ular mereka, mereka langsung sadar, ini bukan sihir. Saya sudah belajar sihir bertahun-tahun, kata mereka. Saya belajar sihir sejak kecil. Tapi yang ditunjukkan Musa ini bukan sihir. Mereka berkata, ini di luar batas kemampuan manusia. Manusia betapapun hebatnya tidak mungkin mampu menampilkan atraksi seperti yang ditunjukkan Musa. Tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular itu, kata para penyihir, itu bukan ular fiktif, tapi itu ular fakta. Sedangkan kami itu ular fiktif, ilusi. Kami hanya memanipulasi pandangan manusia. Wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka mereka berbondong-bondong, semua penyihir Fir'aun sujud kepada Nabi Musa.
Maksudnya adalah beriman kepada Nabi Musa. Qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Mulai saat ini kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Lalu bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun dalam Al-Quran mengakui itu bukan sihir. Jadi tongkatnya Nabi Musa yang dilihat Fir'aun ini ular fakta. Dalam hati deg-degan. Ini beneran ular, ini bukan ilusi. Tapi kata Al-Quran apa? Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulma wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Jadi sudah kadung Fir'aun ini ngaku Tuhan. Udah kadung Fir'aun memproklamirkan diri sebagai pahlawan kebenaran. Maka dia tak mau tarik ucapannya. Jadi Fir'aun meyakini semua mukjizat Nabi Musa itu bukan sihir dalam hatinya. Tapi lisannya selalu disampaikan, oh ini sihir. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara Yusuf? Mereka meyakini membuang Yusuf ke sumur itu kejahatan. Dari sepakat itu udah deg-degan, kita ini salah. Itu kalau kita baca tafsiran-tafsiran menarik itu. Tapi kita akan mau ayah kita ini jadi lebih sayang ke kita. Bagaimana caranya? Sepakat, yang penting Yusuf tidak ada. Itulah kata Yakub, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kamu mendorong untuk memperindah sesuatu yang buruk. Fasabrun jamil. Maka aku akan bersabar kepada Allah. Maka baginda Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita satu doa agar kita terhindar dari hawa nafsu yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Cukup pendek, bisa dihafal. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, perilaku dan hawa nafsu yang buruk. Akan jadi tameng nih. Mau godaan setan, godaan hawa nafsu pelan-pelan. Dengan doa ini insya Allah akan terhindar. Nah, kita merenung sedikit lagi. Ya, udah mau azan ya. Ada apa dengan Nabi Yakub ini? Nabi Yakub ini sudah benar-benar tahu, yakin, percaya saudara-saudaranya Yusuf ini bohong. Dan Yusuf pasti masih hidup. Tapi Yakub gak berkata begini, sudahlah kalau mungkin kita yang jadi ayah, kita berposisi sebagai Yakub, benar-benar yakin saudara-saudara Yusuf itu bohong, mungkin kita akan berkata begini, wahai anak-anakku, sudahlah jangan tutup-tutupi kebohongan kalian. Aku yakin kamu itu bohong. Ayo kita cari Yusuf. Kamu gak usah takut, aku akan maafkan kamu. Kan kita bisa begitu seorang ayah. Ayo kita bareng-bareng ke hutan mencari Yusuf. Tapi tidak keluar dari kalimat Yakub sedikit pun. Kenapa? Yang pertama, Nabi Yakub saat itu sudah tua, 90 tahun. Terlalu beresiko malam-malam hari, ya kan mereka datangkan isya'an, waktu isya. Malam hari datang ke hutan, sudah tua, terlalu beresiko, binatang buas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Maka sekali lagi Yakub katakan fasobrun jamil. Kalau begitu saya akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah tempat aku memohon dan tempat aku meminta pertolongan. Jadi kesulitannya Yakub terima dengan sabar, tetapi dalam saat yang sama ya, dia selalu minta bantuan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakub selalu yakin Yusuf itu masih hidup.
anakku pasti masih hidup. Kenapa coba? Karena mimpinya belum terbukti. Ya kan, mimpi Yusuf kan, ayah aku mimpi lihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, mereka semua sujud kepadaku. Sedangkan Nabi Yakub dikasih mukjizat bisa takwil mimpi, maka meyakini betul Yusuf masih hidup. Sehingga barangkali ini pengaturan Allah untuk mengangkat level derajat anakku Yusuf suatu saat menjadi nabi. Maka selalu fasobrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Ini pelajaran penting. Sekali lagi, tidak boleh menuduh tanpa bukti. Yang boleh itu hanya jaksa. Ya, kan pembuktian di persidangan. Tapi kalaupun kita meyakini kita kehilangan motor, tetangga kita yang nyuri, sedikit pun tidak boleh kalau tidak punya bukti. Ini kisah saya pernah kuliah dulu ya, waktu di PT IKI, kehilangan handphone, baru beli. Saya tinggal di kamar, waktu sholat isya, saya tinggal, balik sudah nggak ada. Tapi saya ada perasaan yang mencuri ini teman saya namanya si A begitu. Makanya setiap kali ketemu si A, padahal saya nggak punya bukti, hati ini sakit, betul-betul sakit. Nggak mau lagi bertemu dia. Maka saya sholat hajat waktu itu, malam itu, habis sholat tahajud itu, minta dilembutkan, minta diikhlaskan begitu kan. Begitu sholat, mimpi atau benar apa tidak, seseorang yang datang, kamu tidak boleh menuduh tanpa bukti. Jadi cuma ngasih nasihat begitu. Tapi sosoknya masya Allah, entah itu buyut atau almarhum kakek atau siapa, tapi bilang begitu, kamu tidak boleh menuduh tanpa bukti. Langsung saya dulu nggak kita cuma ngaji-ngaji aja ya, jarang ngaji tafsir gitu. Sekarang alhamdulillah udah sering. Maka sekali lagi, tidak boleh menuduh tanpa bukti. Sudah cukup apa? Oke. Ini ada lanjutannya dikit sebenarnya, tapi tidak masalah karena sudah adzan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita sambung di lain waktu. Jadi sekali lagi, ahsanal qasas. Al-Quran berkata, sebaik-baik kisah, sebaik-baik film, ya, sebaik-baik film itu adalah kisah-kisah Al-Quran. Dan karena penegasan surat itu adanya di surat Yusuf, maka kisah terbaik dari umat manusia itu adalah kisah Nabi Yusuf. Banyak pelajaran seperti yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa ketemu kembali, bisa istiqomah, dan mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua dengan kesehatan yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.